Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga di masa pandemi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Karena di masa pandemi ini kesehatan adalah sesuatu yang paling utama bagi kita. Oleh karena itu, senantiasalah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Baik, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sholat Jumat. Menunaikan sholat Jumat merupakan wujud ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, seseorang yang telah mengaku Islam akan tetapi tidak melaksanakan panggilan sholat Jumat dikarenakan kesibukan, maka hidupnya telah diperbudak oleh dunia. Karena sholat Jumat merupakan salah satu bentuk ibadah, maka ada hal-hal yang harus diketahui sesuai tuntunan dan ketentuan dari Rasulullah. Nah, oleh karena itu, bagaimana ketentuan sholat Jumat sesuai dengan Al-Quran dan yang dituntunkan oleh Rasulullah? Mari kita simak materinya. Nabi SAW ketika perjalanan hijrah sampai di Kuba pada hari Senin, setelah tinggal selama 4 hari dan telah selesai membangun masjid yang pertama kali didirikan itu, beliau dan para sahabatnya bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke kota Madinah yang selama ini menjadi tumpuan harapan. Pada hari Jumat pagi, Nabi dan para sahabatnya berangkat menuju Yasrib atau Madinah. Menjelang memasuki kota Madinah, pada kilometer 4, beliau sampai di suatu lembah bernama Wadi Ranuna milik keluarga Bani Salim bin Auf. Di tempat itu Nabi dan rombongan melakukan sholat Jumat. Itulah sholat Jumat pertama yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya. Sampai sekarang jamaah haji selalu menyempatkan diri berkunjung ke masjid tersebut. Dinamai Masjid Jumat karena ia dipakai sholat Jumat untuk yang pertama kalinya. Ketentuan sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duhur di hari Jumat dengan 2 khutbah dan dilakukan dengan berjamaah sebagai ganti sholat duhur bagi yang melaksanakannya. Hukum sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya wajib atau fardu ain bagi laki-laki yang telah balik berdasarkan firman Allah surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, dari ayat di atas jelas bahwa di sini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk meninggalkan segala bentuk kegiatan keduniawian untuk melaksanakan sholat Jumat. Oleh karena itu, kerjakanlah sholat Jumat itu. Syarat wajib sholat Jumat. Nah, di dalam syarat wajib sholat Jumat ini, siapakah orang yang diwajibkan untuk sholat Jumat? Nah, orang-orang yang diwajibkan untuk sholat Jumat diantaranya adalah 1. Islam, 2. Laki-laki, 3. Baligh, yang keempat merdeka, yang kelima dalam kondisi sehat, yang keenam bermukim atau penduduk yang menetap bukan musafir. Syarat wajib sholat Jumat.
Syarat sah mendirikan sholat Jumat. Ada beberapa syarat yang menjadikan sholat Jumat itu sah dilaksanakan, yaitu 1. Diadakan di daerah pemukiman, suatu daerah yang ditempati oleh banyak orang. 2. Dilaksanakan di dalam masjid secara berjamaah. Yang ketiga, dikerjakan pada waktu zuhur. Dan yang keempat, didahului dengan khutbah yang diselingi dengan duduk sebentar dan diakhiri dengan sholat 2 rakaat. Selanjutnya, amalan sunnah dalam sholat Jumat, yaitu 1. Mandi sunnah dengan tata cara seperti mandi besar. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus, diutamakan berwarna putih. Yang ketiga, memakai parfum atau wangi-wangian. Jadi kalau kita mau sholat Jumat, hendaklah kita memakai parfum atau wangi-wangian. Yang keempat, apabila mempunyai kumis, maka kumis harus dipotong dan memotong kuku. Yang kelima, bersegera datang ke tempat sholat Jumat dengan tenang dan menempati shaf pertama. Yang keenam, memasuki masjid dengan mendahulukan kaki kanan sambil berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yang ketujuh, melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Ketika baru memasuki masjid dan dilarang duduk sebelum melaksanakan sholat sunnah tersebut meskipun khutbah sudah dimulai. Yang ke-8, setelah melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, jika datang lebih awal bisa dilanjutkan dengan sholat sunnah intidhar sambil menunggu dimulainya sholat Jumat. Tidak ada sholat sunnah qobliyah pada sholat Jumat. Selanjutnya, membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah dimulai, dan berdiam diri dan bersikap khidmat ketika imam sedang berkhutbah. Setelah selesai sholat Jumat, melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Pulang meninggalkan masjid dengan mendahulukan kaki kiri sambil membaca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Demikian amalan sunnah dalam sholat Jumat. Nah anak-anak, apabila kita ingin memiliki pahala yang lebih pada hari Jumat, maka kerjakanlah mulai dari syarat dan sunnah sholat Jumat. Selanjutnya, akibat yang akan kita peroleh apabila kita meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja. Di antaranya, akibatnya adalah 1. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur atau halangan, maka dia telah membuang Islam ke belakang punggungnya. Artinya, Islam baginya adalah sesuatu yang tidak utama, bukan sesuatu yang utama. Yang kedua, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur atau halangan, maka Allah mengunci mati hatinya. Nah, jangan sampai hati kita dikunci oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur atau halangan, maka dicatat sebagai orang munafik. Nah, anak-anak, tidak mau kan kita dicatat sebagai orang munafik? Oleh karena itu, janganlah meninggalkan sholat Jumat tanpa adanya uzur atau halangan tertentu. Hikmah sholat Jumat. Di antara hikmah sholat Jumat antara lain, 1. Memuliakan hari Jumat. Yang kedua, menjadi syiar agama Islam. Dan yang ketiga, menjalin persatuan dan kesatuan umat Islam. Karena pada hari Jumat kita berkumpul di dalam masjid dengan jumlah yang sangat besar, sehingga itu dapat menjalin persatuan dan kesatuan umat Islam. Yang keempat, menguatkan tali silaturahim. Dan yang kelima, berkumpulnya umat Islam dalam masjid sebagai cara mencari berkah Allah. Yang keenam,
melipat gandakan pahala kebaikan. Dan yang terakhir, membiasakan diri untuk disiplin waktu. Nah, anak-anak, segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Apalagi kita melaksanakan perintah Allah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kita dapat melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.